Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bizen, selamat malam dan selamat datang pada acara talk show Be Global dengan tajuk Hustle Culture Know Your Limit Before It Get Toxic, yang merupakan salah satu rangkaian acara dari Be Global Indonesia. Oke, mungkin sebelumnya aku izin untuk menyapa teman-teman Bizen yang ada di sini. Dan untuk teman-teman Bizen, boleh banget nih kasih reaction pakai fitur Zoom yang menggambarkan perasaan hari ini nih. Gimana perasaannya hari Rabu ini? Oke, mungkin bisa kalau misal hari ini senang bisa kirim reaction senang. Kalau misal hari ini sedang berbunga-bunga nih juga bisa kirim reaction berbunga-bunga. Atau kalau misal hari ini sedih juga boleh nih diramein pakai reaction sedih. Oke, di sini ada yang kirim reaction kecewa, ada yang ngirim stiker jempol, ada juga yang ngirim stiker bahagia, ada yang love. Oke, jadi kalau aku pantau sepertinya, hari ini terpantau ada yang baik-baik saja dan ada yang sedih ya. Tapi Bizen nggak usah khawatir kalau yang lagi sedih, lelah, dan sebagainya, karena masih ada hari esok yang pastinya akan lebih baik dari hari ini pastinya. Dan asalkan teman-teman Bizen tahu, keputusan terbaik Bizen di hari ini, di malam ini, salah satunya adalah dengan mengikuti talk show Be Global kali ini. Oke, dan mungkin di sini buat teman-teman yang belum on cam dulu yuk, biar kita saling sapa satu sama lain. Kasihan juga kan kalau yang di sini on cam cuman aku, terus ada Kak Yasar sama Kak Adia. Jadi yuk temenin kita on cam, dan aku juga mau memberikan sedikit informasi. Jadi bagi teman-teman sekalian nanti di akhir sesi akan ada feedback form yang harus diisi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi saksikan terus ya untuk talk show kita pada kali ini dan jangan sampai kemis untuk mengisi form yang ada di akhir acara nanti. Dan ya karena kata peribahasa itu pernah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Rahma Kusnia dari External Relation Global Millennial Group yang akan menjadi moderator pada malam hari ini untuk menemani Bizen sekalian. Dan untuk talk show Be Global ini sendiri merupakan agenda rutin dari Be Global Indonesia yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi pemuda Indonesia dalam mengembangkan diri menjadi pemuda yang mampu bersaing secara global dan mampu bahkan go internasional. Dan dalam kegiatan kali ini juga diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan mengenai hustle culture serta batasan-batasan agar tidak menjadi toksik dan dapat memahami pentingnya menghindari budaya tersebut di dunia kerja. Oke, keren banget kan untuk di global pada hari ini. Jadi teman-teman, mari on cam dan mari kita sama-sama simak untuk topik yang akan dibahas pada webinar kali ini. Oke, nah dan setelah aku memperkenalkan diri nih, dan sedikit memperkenalkan tadi tentang Be Global. Ini selanjutnya aku akan memperkenalkan sedikit juga mengenai company profile dari Global Millennial Group. Oke, jadi kalau di sini banyak teman-teman yang bertanya-tanya ya, apa sih GMG itu gitu. Global Millennial Group ini sebenarnya apa sih? Jadi untuk Global Millennial Group ini sendiri merupakan international startup company yang fokus mengupayakan pendidikan berkualitas dengan menyediakan berbagai kegiatan pendidikan informal dan platform pengembangan diri dan, pastinya program-program dari GMG adalah program-program yang mampu meningkatkan soft skill dan self development dari para pengguna dari program-program Global Millennial Group. Oke, mungkin bisa di next slide, untuk operator. Nah, dan ini dia. Jadi untuk Global Millennial Group sendiri sudah mengadakan lebih dari 15 program dan memberikan impact kepada lebih dari 200.000 partisipan di lebih dari 35 negara serta bermitra dengan 300 lebih partners. Kami juga telah mendapatkan beberapa penghargaan pengakuan kerjasama dengan ASEAN, UNHIR, UNODC, dan sebagainya.
Dan untuk next, kita akan lihat untuk 6 program besar dari GMG, yaitu yang pertama ada Global Millennial MUN, Indonesia SG Summit, Be Global Indonesia, Global Millennial Scholarship, dan yang terakhir adalah Sebulan Menjadi yang merupakan program terbaru yang bergerak sebagai wadah untuk para pelajar di Indonesia untuk merasakan bagaimana sih rasanya belajar di suatu jurusan yang disertai dengan pendampingan dan agenda pembelajaran sesuai mata kuliah dari jurusan tersebut. Dan selain itu juga, di sini kita juga menawarkan fasilitas membership untuk teman-teman guna mempermudah teman-teman untuk mengikuti rangkaian acara dari Global Millennial Group. Dan di sini ada 3 kategori membership plan, yaitu ada bronze, silver, dan juga gold dengan benefit dan harga masing-masing. Oke, dan selain membership juga dari Global Millennial Group, kita juga ada Global Millennial Store, yang mana menawarkan official merchandise dari Global Millennial Group sendiri, yaitu ada kaos dengan desain-desain yang pastinya keren banget, yang bisa kalian beli di Linktree, di link yang ada di layar teman-teman ya, di linktree.gmillennial.store. Oke, nah dan selanjutnya ini adalah pengenalan mengenai kelas di Be Global Indonesia. Jadi kita ada program B-Class yaitu kelas mentoring yang dilakukan secara berkala dengan tujuan menambah pengetahuan sekaligus mengasah keterampilan non-akademik dengan kelas yang tersedia adalah entrepreneurship, digital marketing, public relation, public speaking, graphic design scholarship, content writing, business and development, project management, dan berbagai pilihan English class. Nah, dan di slide selanjutnya ada beberapa testimoni nih dari teman-teman yang sudah mengikuti kelas B-Class. Dan ya, untuk terakhir, lucky for you guys here, karena buat kalian yang ada di sini saat ini, Bizen akan dari GMG, kita akan memberikan referral code untuk mendapatkan diskon saat mendaftar di rangkaian program kita. Untuk ref code-nya yaitu webinar strip GMG. Nah, dan di sini juga aku juga mau ngasih quote, di mana quote ini yang sering dipakai oleh GMG dan juga menjadi slogan dari GMG, yaitu Be Borderless. Dan juga kalau kata Zig Ziglar, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi tunggu apa lagi untuk teman-teman yang ingin mengembangkan diri, silahkan langsung daftarkan diri kalian di program-program dari Global Millennial Group karena ya you have to start to be great. Oke, dan selain informasi-informasi yang saya sampaikan di sebelumnya tadi, aku juga punya informasi mengenai giveaway yang akan kita adakan pada webinar kali ini. Jadi untuk giveaway-nya, silahkan untuk Bizen yang ada di sini mengunggah story Instagram selama webinar ini dan tag @biglobal.id dan juga @globalmillennialgroup. Dan kalau mau nge-tag moderatornya juga boleh @rahmahusnia. Oke, tapi yang wajib adalah tag @biglobal.id dan Global Millennial Group. Dan ya, untuk story Instagramnya boleh dalam bentuk screenshot atau juga boleh di foto gitu aja nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga di-submit di form di bit.ly/GA_BGI-FEB atau yang sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia di kolom chat. Dan nantinya 5 pemenang yang akan beruntung akan diumumkan setelah sesi ini berakhir di grup Telegram maupun email. Oke, menarik kan? Jadi jangan lupa ikutan ya teman-teman Bizen di sini untuk giveaway-nya. Dan ya karena tadi sudah perkenalan, sudah pengumuman giveaway nih, jadi sekarang aku bakal menjelaskan sedikit terkait rundown pada talk show malam hari ini, di mana talk show ini akan dibuka oleh Director of Program Management of Pre-Event Be Global, lalu akan ada game session, lalu dilanjutkan dengan sesi talk show, dan terakhir adalah sesi tanya-jawab dari partisipan kepada pembicara kita. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama,
kita akan mendengarkan opening speech dari Direktur Program Manajemen of Pre-Event di Global kita, yaitu Kak Yasar Rizky Maulana, dan kepada Kak Yasar, waktu dan layar dipersilahkan. Halo Kak Rahma, terima kasih buat kesempatannya nih. Oke, untuk semuanya selamat malam ya untuk peserta talk show Big Global dalam acara kali ini yaitu Hustle Culture, Know Your Limit Before It Gets Toxic. Yang berbahagia dan semoga semuanya sehat selalu ya di kala pandemi saat ini. Dan sebelumnya juga perkenalkan aku Yasar, selaku Direktur Program Manajemen Big Global Indonesia. Dan aku juga mau mengucapkan untuk antusiasme seluruh peserta yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga semoga acara malam ini juga akan memberikan insight dan wawasan lebih jauh nih tentang bahaya toxic productivity dan bagaimana cara mengatur keseharian agar lebih maksimal dan bermanfaat. Nah, selain itu, aku juga mau terima kasih nih untuk Kak Cindy Mediana nih yang sudah berkenan hadir untuk memberikan wawasannya pada malam hari ini. Dan juga akhir kata dari aku, tetap semangat buat teman-teman dalam menyerap informasi dan pengetahuan di talk show pada malam ini bersama Big Global, dan aku kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Kak Yasar atas pidato pembukaannya yang sangat-sangat inspiratif dan tentunya memotivasi ya. Jadi boleh kita berikan virtual applause dulu melalui fitur Zoom untuk Kak Yasar nih teman-teman. Oke. Oke, dan aku juga sedikit mengingatkan kembali untuk teman-teman yang tidak berhalangan, kendala jaringan dan sebagainya, silahkan untuk on cam karena kita nanti akan mendengarkan materi yang sungguh-sungguh akan sangat super insightful. Dan juga jangan lupa nanti di akhir acara akan di-share link feedback form di live chat Zoom maupun YouTube, dan jangan lupa untuk mengisi feedback tersebut sebagai persyaratan untuk e-certificate. Oke, dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di rundown, sebelum kita masuk ke sesi talk show, kita akan ada game session terlebih dahulu. Kita akan main nih tebak-tebakan. Jadi nanti akan ditunjukkan ya oleh operator sebuah potongan foto. Jadi itu bisa aja penyanyi atau pemain film atau yang lain-lain nih. Jadi teman-teman Bizen silahkan ditebak melalui kolom chat saja nih. Oke, mungkin kita pemanasan dulu kali ya. Kita langsung ke soal yang pertama nih. Oke, di sini ada alis sama mata. Nih kira-kira alis sama matanya siapa ya ini? Kira-kira dari teman-teman Bizen bisa nebak nggak nih untuk kira-kira alisnya siapa nih? Oke, di sini ada yang jawab Mark, ada yang jawab juga Tom Holland. Oke, udah oke, sepertinya hanya ada 2 pendapat ya ini tadi. Oke, jadi langsung saja ya kali ini karena udah rame, kita masuk ke jawabannya. Oke, ternyata teman-teman Bizen ini luar biasa ya, dari mata sama alisnya aja udah banyak yang bener nebaknya. Jadi bener banget ini, pemain dari Spider-Man ya yang viral di bulan Desember ya kalau nggak salah. Oke, kalau gitu kita langsung aja kita ke yang kedua nih. Oke, di sini ada kelihatan bibir banget. Ya ampun, bibirnya super glossy. Oke, di sini ada yang nebak Ariana, ada yang nebak Selena Gomez, ada yang nebak Lucinta Luna ya tadi. Oke, ada yang nebak Kendall Jenner, Kylie Jenner, Ariana, mantan saya. Oke, ada yang nebak dari Kesatria Baja Hitam nih ternyata mantan saya gitu. Oke, ada yang nebak juga Nagita Slavina, Mayang. Oke, ini lumayan variatif ya untuk jawaban-jawaban dari teman-teman Bizen. Jadi langsung saja kita buka untuk jawabannya. Dan jawaban untuk soal yang kedua adalah iya, benar sekali untuk teman-teman Bizen yang menjawab Ariana Grande. Jadi bukan Mayang, bukan Lucinta Luna, dan mungkin yang menjawab mantan tadi, mungkin Mbak Ariana Grande ini mantannya Mas Satria Baja Hitam tadi ya. Oke, jadi langsung kita next ke soal berikutnya. Oke, kayaknya sih ini mudah banget sih kelihatan dari rambutnya yang rada pirang-pirang gitu. Kayaknya tanpa aku nyebutin clue pun udah pada tahu nih teman-teman Bizen nih. Oke, ada yang nebak si Harry Stanley Steele. Oke, Harry Style.
Oke, ada yang nebak pacar saya juga, Mbak. Oke, karena tadi yang nebak Ariana mantan, sekarang nih pacar. Oke, ini kembaran saya, Mbak, suami, Mbak. Oke, ini teman-teman Bizen ada-ada aja ya ini untuk tebak-tebakannya. Jadi mungkin langsung saja kita buka jawabannya nih. Oke, jadi bener ya, ini adalah Mas Heri pastinya. Oke, kalau gitu kita next ke soal berikutnya. Yah, kalau ini mah gampang banget. Siapa nih yang punya hidung apa ya, oke, Rina Nose. Karena itu hidung ya kan, jadi langsung aja jawabnya Rina Nose. Gimana nih teman-teman Bizen yang lainnya, apa masih menebak-nebak gitu? Jadi kalau untuk clue yang ini adalah mbak-mbak model gitu. Kira-kira siapa nih mbak-mbak model yang hidungnya sama tulang pipinya kayak gitu, gitu? Oke, ini ada yang Kendal, ada yang Gigi Hadid, ada yang Bella. Oke, rame banget nih teman-teman. Siapa siapa nih kira-kira? Amanda Manopo. Oke. Oke, kalau gitu kalau sudah penasaran kita buka aja nih jawabannya. Oke, jadi bener banget ya ini ada Mbak Kendall Jenner yang aduh cantik banget ya ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut karena kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, ini mah gampang banget nih, nggak perlu dikasih clue juga pada tahu nih jawabannya siapa nih, lesung pipinya siapa. Oke, ada yang menjawab Pak Jokowi ya, lesung pipinya Pak Jokowi, ada yang The Rock, ada yang ada yang Mbah Kakung. Wah, udah ini, eee, teman-teman Bizen memang benar-benar kreatif di sini. Jadi langsung saja kita buka jawabannya. Oke, jadi teman-teman dari Bizen udah banyak sekali yang jawabannya bener ya, jadi ini bukan Pak Jokowi, oke. Oke, mungkin kita next saja ke soal berikutnya. Oke, ini juga ada jidat nih, jidat yang super super glowing, kira-kira jidatnya siapa ya ini? Oke, di sini ada yang nebak Chris Evans, ada yang nebak Opa Nasarkio, ada yang nebak Kapten Amerika nih. Oke, ada yang nebak pacar saya, Hulk, Igun. Oke, siapa nih kira-kira jawabannya? Ya teman-teman Bizen emang terbaik sih, semua pertanyaan bisa dijawab. Ya, ada yang udah bener kok, jadi langsung aja kita next untuk siapa sih sebenarnya yang ada di gambar ini. Oke, jadi bener ya, ini adalah jidatnya Chris. Oke, lanjut next kita ke soal yang terakhir. Nih teman-teman gampang sih ini lagunya adalah lagu yang viral selama beberapa bulan dah, pokoknya kalau baper, kalau galau, kalau bahagia, semuanya ngeplay lagu ini ya, di TikTok, Instagram, semuanya lagunya Mbak ini ya. Oke, ada yang jawab Tiara Andini, mungkin yang ini ya, merasa indah, apa sih? Aku lupa jadinya, lagunya Tiara Andini yang paling baru itu. Ada yang jawab Mbak Olivia, ada Lyodra, Mbak Merin. Oke, ini kira-kira bibirnya oh, Mbak Rahma sendiri. Oke, mungkin mirip ya kira-kira nih bibirnya dengan bibir saya ini. Oke, jadi mungkin kita langsung next saja untuk jawabannya. Oke, jadi bener banget ya, ini adalah, tadi itu adalah bibirnya Mbak Olivia. Jadi, ya kita tahu sendiri kalau lagu-lagunya semuanya itu heboh, viral semua di TikTok, Instagram, dan sebagainya. Jadi, nggak usah ngeplay, ya nggak apa-apa sih ngeplay, yang penting nggak sedih terlarut-larut gitu. Oke, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman Bizen yang udah meramaikan sesi game ini, karena rame banget ya tadi di kolom chat. Jadi, ya kita, bisa next ke acara berikutnya. Dan seperti yang teman-teman ketahui sendiri, mungkin teman-teman udah lihat di poster, terus di postnya Global Millennial Group, di post di Global Indonesia dan sebagainya, bahwa talk show pada malam hari ini kita akan dihadiri oleh pembicara yang super keren, yaitu ada Kak Cindy Meidiana. Jadi Kak Cindy Meidiana ini merupakan seorang psikolog klinis dan mental health public speaker. Kak Cindy juga merupakan co-founder and managing director Sejiwa Psikologi
Associate Psikologis di Wokmi by ibunda.id, dan juga Talent Acquisition di PT Desire Teknologi Indonesia. Kak Cindy juga merupakan lulusan sarjana psikologi di Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Master Psikologi Profesi di Universitas Gadjah Mada juga. Keren banget kan ya sepikir kita pada hari ini. Semoga teman-teman Bizen yang ada di sini bisa belajar banyak dari pembicara kita ini ya, karena pastinya bakal banyak sekali insight yang akan di-share oleh pembicara kita. Dan jangan lupa di take note dan siapkan pertanyaan terbaik teman-teman Bizen. Jadi langsung saja kita sambut untuk pembicara kita. Selamat malam, Kak Cindy. Selamat malam, halo Rahma dan Oke. teman-teman semuanya. Panggilannya Rahma ya? Iya Kak, iya. Aduh, Kak Cindy cantik banget untuk malam hari ini. Alhamdulillah, Saya terima insecure nih kasih. jadinya. Oh, nggak perlu insecure dong. Semua itu punya kecantikan dan kegantengannya sendiri-sendiri ya, termasuk teman-teman di sini. Oke, baru mau masuk aja udah super insightful nih. Jadi ya beginilah. Jadi gimana Kak Cindy kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, walaupun ya kita masih di tengah pandemi, apalagi gelombang ketiga ya. Kalau boleh curhat nih, kebetulan qadarullah di minggu lalu aku sekeluarga baru aja positif COVID juga nih. Jadi teman-teman di sini aku pengen kasih pesan nih, jaga kesehatan kalian baik-baik ya. Mau kita udah nggak keluar kemana-mana, nggak ketemu sama siapa-siapa gitu, tetap aja gitu ada kecolongan. Jadi yang penting imun kita harus sehat. Nah, salah satunya nih untuk menyehatkan tubuh kita nih, kita juga sehatin mental kita gitu. Nah, dengan kita ikut webinar Be Global di sini, itu juga salah satu cara untuk kita menyehatkan mental kita supaya badan kita ikut sehat juga. Jadi mudah-mudahan nanti talk show hari ini bermanfaat ya Kak Rahma buat teman-teman yang hadir di sini. Amin, amin. Pastinya ya Kak, dan luar biasa sekali ya teman-teman Bizen di sini meskipun Kak Cindy baru saja positif nih, tapi ternyata masih punya semangat untuk berbagi, untuk sharing dengan kita pada malam hari ini. Jadi pastikan teman-teman di sini mengeruk ilmu sebanyak-banyaknya nih dari Kak Cindy. Dan oke, jadi untuk kesibukan Kak Cindy saat ini gimana Kak? Iya, kebetulan memang sejak awal pandemi ya, aku qadarullah tuh baru aja punya anak tuh di tahun 2020 gitu. Nah, sampai saat ini udah 2 tahun berlalu, masih pandemi juga, jadi sambil ngurus anak, aku juga sambil nih kerja secara virtual gitu, nerima klien secara online, kemudian juga menjadi pembicara di event-event secara virtual kayak salah satunya di Be Global hari ini. Oke, keren banget ya Kak. Jadi online pun tidak menghalangi untuk kita tetap berkarya dan menebarkan informasi-informasi ya Kak ya, untuk tetap bermanfaat dengan yang lainnya gitu. Oke Kak, dan sebenarnya aku sedikit penasaran sih Kak saat aku mau bacain CV dari Kak Cindy tadi. Kak Cindy ini merupakan co-founder nih dan managing director dari Sejiwa Psikologi. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sebelum kita masuk ke topik kita pada malam hari ini, sebenarnya Sejiwa Psikologi itu apa sih Kak? Oke, terima kasih Rahma atas waktunya. Mungkin ini ya untuk menjelaskan dikit biar teman-teman tuh lebih paham, lebih kenal gitu tentang sejiwa psikologi itu apa sih. Oh ya sebelumnya aku mau ralat sedikit ya. Tadi resumenya aku agak kurang update gitu. Memang sampai di tahun 2021 kemarin aku menjadi managing director, tapi saat ini lebih spesifik ke business development director dari sejiwa psikologi gitu. Jadi sejiwa psikologi sendiri itu adalah salah satu platform ya, mungkin kami bilangnya platform kesehatan mental yang menyediakan layanan konseling psikologi dan edukasi juga terkait dengan psikologi, kesehatan mental, khususnya di Instagram dan virtual event. Nah, Sejiwa Psikologi sendiri ini memang terbentuk oleh saya dan 2 sahabat saya yang juga rekan sejawat saya sesama psikolog itu dengan concern ya ketika waktu itu di 2020 itu mulai pandemi gitu ya teman-teman masyarakat Indonesia itu mulai banyak yang cemas atau misalnya
banyak di rumah bingung mau ngapain gitu ya. Nah, ini nih saatnya kita untuk meningkatkan atau memperluas nih wawasan kita khususnya tentang diri kita sendiri gitu, tentang psikologis kita sendiri. Nah, itu menjadi concern kita buat menghadirkan edukasi-edukasi serta layanan kesehatan mental dalam bentuk konseling online gitu ya, yang bisa diakses secara online. Jadi nggak harus datang ke tempatnya karena masih pandemi ya. Gitu. Jadi Sejio Psikologi menyediakan layanan konseling secara online, ada juga sih yang tatap muka di beberapa tempat gitu. Nah, teman-teman bisa nih cek ke Sejio Psikologi kalau mau banyak tahu tentang edukasi kesehatan mental yang kami punya gitu. Oke, keren banget ya ini Kak, berarti dari jiwa psikologi ternyata sekarang layanan psikologi atau layanan kesehatan mental pun dapat kita akses secara online gitu. Jadi kita tidak harus jauh-jauh ke rumah sakit, kita antri panas kadang kayak, panas-panas kita masih antri di rumah sakit, sekarang kita enak saja tinggal buka HP dan search sejiwa psikologi, kita sudah bisa konsul mengenai kesehatan mental gitu ya Kak ya. Benar banget, Rahma. Oke. Oke, Kak, semoga lancar-lancar selalu dan semoga si jiwa psikologi pun semakin, berkembang gitu untuk menebarkan mengenai kesehatan informasi mengenai kesehatan mental. Amin. Oke, kalau begitu Kak, kita kalau gitu langsung saja masuk ke materi kita pada malam hari ini ya, Kak. Jadi seperti judul kita yang super eye catching ya tentang hustle culture. Nah, mungkin langsung aja nih Kak dari Kak Cindy, silakan dijelaskan nih Kak. Sebenarnya apa sih Kak hustle culture ini kok sekarang banyak banget, dari di TikTok viral tuh kayak bahasnya hustle culture, terus kayak meme-meme sekarang tuh pada ngebahas jangan sampai kena culture yang tidak sehat ini. Nah, sebenarnya itu apa sih dari hustle culture ini? Nah, mungkin sebelum aku yang menjelaskan gitu ya, aku pengen tanya dulu nih dari teman-teman di sini kan ini ada sekitar 100-an nih yang banyak banget. Eh, sorry, ada sekitar berapa? 170-an malah. Itu banyak banget ya teman-teman di sini yang hadir. Nah, teman-teman bisa nih coba chat ya di kolom chat apa sih yang kalian tahu tentang hustle culture gitu. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sini. Yang penting apa sih yang kalian pernah dengar atau yang ke pop up di pikiran teman-teman nih. Kalau menurut Rahma sendiri yang pernah Rahma dengar hustle culture itu seperti apa sih sebelum aku nanti masuk ke pengertian secara teoritisnya. Oke, Kak. Jadi kalau aku sendiri aku pernah lihat di yang ya tadi yang aku sebutin aku lihat di TikTok gitu. Jadi hustle culture ini merupakan sebuah budaya di mana kita itu percaya kalau dengan kita bekerja keras yang kadang sampai over itu yang akan membawa ke kesuksesan gitu. Jadi kayak kita kerja tanpa kita mengenal lelah, ya itulah yang akan kita dapatkan gitu ya, itu akan membawa kesuksesan kita gitu dan sebenarnya itu tuh merupakan budaya yang salah gitu, karena kita masih perlu istirahat, mental kita harus dijaga, seperti itu sih Kak dari aku lihat dari info-info viral di TikTok itu. Sebenarnya benar banget nih yang udah Rama sampaikan. Mungkin teman-teman di sini juga sempat tahu ya tentang hustle culture tuh walaupun arti sebenarnya mungkin agak beda-beda juga gitu. Nah, mungkin nih ada fun fact-nya kalau nggak salah ya, aku pernah baca bahwa hustle culture ini memang muncul itu pertama kali dari negara Jepang kalau nggak salah ya. Ada salah satu pencetusnya. Nah, sebenarnya tujuan dari tokoh ini untuk mencetuskan hustle culture ini tadinya tuh baik untuk meningkatkan produktivitas kerja sebenarnya. Nah, tapi mungkin saat itu, waktu itu tuh tahun berapa ya, aku agak lupa, dicetuskannya itu tidak dibarengi dengan work-life balance gitu ya. Jadi memang tujuannya itu hanya untuk meningkatkan produktivitas yang sampai over, seperti yang tadi Rahma bilang gitu. Itu menjadi kalau misalnya dalam pengertian formalnya gitu ya, hustle culture menjadi sebuah standar sosial gitu ya, di mana dipercaya bahwa orang itu akan hanya bisa berhasil tuh kalau bekerja terus-terusan tanpa henti gitu. Nah, bilangnya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia budaya hiruk pikuk gitu ya, budaya kerja yang hiruk pikuk, yang over gitu ya, itu biasanya
memang diperparah itu karena banyaknya perkembangan di media sosial gitu. Jadi kemungkinan kan kayak kita gitu ngerasa, oh kok teman kita ini sampai malam ada yang posting gitu ya, jam 8 malam masih di kantor gitu. Wah, biasa banget nih kayak gitu. Atau jam 9 malam order GoFood karena masih lembur gitu. Nah, perkembangan sosial media ini itu membuat orang-orang tuh jadi insecure, kok dia kerja terus ya, apa aku kerjanya kurang kali ya, oh dia kerja terus jadi sukses, jadi aku harus seperti dia gitu ya. Padahal kita nggak pernah tahu kan, sosial media itu menampakkan di bagian sisi yang mana ya, mungkin dia sebenarnya nggak balance nih kehidupan antara pekerjaan sama kehidupan sosial dan personalnya gitu, yang ditampakkan hanya bahwa dia kerja keras aja, nggak tahu kalau misalnya dia ternyata gampang sakit, gampang capek, nggak ketemu sama teman-temannya dan segala macam gitu. Jadi si hustle culture ini menjadi standar sosial yang membuat mungkin bikin jadi toxic gitu ya untuk banyak orang ketika tidak dibalance dengan kehidupan yang sehat di sekitar bidang pekerjaannya itu. Oke, oke. Jadi itu teman-teman ya pengertian dari hustle culture. Jadi merupakan budaya yang sebenarnya itu tidak sehat gitu. Karena seperti jadinya kayak terbawa-bawa teman gitu ya Kak ya. Karena kita sering melihat kalau orang lain kok kerja terus gitu. Berarti aku harus kerja terus juga kalau misalnya lihat orang-orang itu kerja gitu. Dan mungkin hustle culture juga itu mengarah ke sifat-sifat yang toksik gitu ya Kak ya. Nah, mungkin Bisa Kak jadi Cindy toxic. oke, dan kita juga sering juga mendengar bahwa, dikit-dikit jangan toksik gitu. Kamu toksik banget sih gitu. Nah, sebenarnya toksik ini sendiri itu apa sih, Kak? Dan apa hubungannya hustle culture ini dengan toksik gitu? Uh, Mungkin sebelumnya aku menjelaskan dulu tentang toxic gitu ya, karena sebenarnya secara teoritis dalam psikologi itu nggak ada ya yang namanya toxic, nggak ada yang namanya toxic behavior, toxic positivity, itu adalah istilah-istilah populer gitu yang muncul berbarengan dengan perkembangan kesehatan mental di zaman sekarang ini. Gitu. Tapi kalau sesuai artinya nih yang aku telaah, toxic itu kan artinya racun gitu ya sebenarnya, racun atau sesuatu yang bersifat tidak menyehatkan buat tubuh kita gitu. Nah, kalau misalnya ditelaah gitu ya, kita kalau bisa tuh memahami toksik itu nggak cuma ngelihat oke itu racun nggak boleh buat kita titik gitu. Nah, kalau bisa jangan sampai seperti itu nih. Kalau misalnya keluar nih dari bahasan tentang hasil kerja sedikit gitu, kalau tentang hasil toxic people gitu ya, toxic behavior, sebenarnya uh, kayak yang Rahma tahu gitu ya, kalau yang aku tahu gitu, semua hal di dunia ini ada baik, ada buruknya gitu. Ada manfaat, ada kerugiannya. Nah, racun gitu ya, nggak ada tuh, mungkin kalau racun yang kimiawi gitu ya, memang dibuat untuk mematikan sesuatu, membunuh sesuatu, atau membuat sakit gitu ya. Tapi kalau secara alami di dunia ini tuh kan nggak ada yang namanya racun sebenarnya. Bahkan bisa ular aja itu sebenarnya ada sisi obatnya. Nah, jadi pengertian toksik sendiri itu adalah ketika suatu barang, suatu perilaku, suatu sosok gitu yang efeknya itu nggak baik buat kita gitu. Tapi belum tentu itu nggak baik buat semua orang, tergantung dari bagaimana kita merespon hal tersebut gitu. Nah, sama seperti hustle culture ini gitu ya, kayak yang aku bilang, kan awalnya orang yang mencetuskan hustle culture ini sebenarnya tujuannya baik, biar kita itu lebih semangat buat kerja, produktivitasnya menjadi meningkat. Tapi karena tidak dipandang secara balance gitu ya, tidak dipandang di berbagai sisi, jadinya toxic itu karena kita menganggap hustle culture ini sebelah mata aja gitu. Kita pokoknya cuma mau meningkatkan produktivitas kita, nggak tahu nih kesehatan kita gimana, nggak tahu kehidupan sosial kita gimana. Nah, itu yang membuat itu menjadi toksik atau racun buat kita, tidak menyehatkan atau merugikan lah istilahnya gitu. That's why sebenarnya jangan hustle culture-nya yang kita benci, jangan hustle culture-nya yang kita hindari gitu ya, tapi kita pandang
apa sih baiknya dari hustle culture-nya kita ambil gitu ya, walaupun namanya bukan hustle culture gitu ya, yang kita yakini itu kita terapkan, yang nggak baiknya kita hindari sehingga itu nggak jadi toxic buat kita gitu. Oke, jadi untuk pengertian toksik itu berarti bisa disimpulkan kalau setiap orang tuh memiliki definisi yang berbeda-beda ya Kak, karena belum tentu itu jelek buat kita, tapi itu juga jelek buat yang lain gitu, dan belum tentu itu baik untuk diri kita, tapi untuk orang lain terkadang itu juga jelek gitu. Jadi tergantung dari definisi masing-masing gitu, dan jangan sampai untuk memandang hanya sebelah mata saja gitu, harus benar-benar dilihat mengenai hustle culture ini. Dan iya, mungkin ini sih Kak, kalau ketika tadi kan juga sudah disebutkan nih toksiknya, bagaimana pengertiannya dan sebagainya. Nah, mungkin kalau di kompetisi di dunia saat ini ya, Kak, mungkin kompetisi di dunia kerja atau mungkin di perkuliahan untuk teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Nah, itu bagaimana sih, Kak, caranya agar kita itu tidak toksik nih dalam berkompetisi gitu? Oke. Sebenarnya banyak ya caranya buat kita lebih mengatasi hasil culture gitu agar tidak merugikan buat kita, tapi kita tetap bisa kerja secara lebih produktif atau misal kita lebih menghasilkan, lebih fungsional gitu dalam kehidupan kita gitu. Tapi memang kalau yang disebutkan Rahma tadi, ketika kita berkompetisi entah itu dengan sesama mahasiswa atau lulusan S1 gitu ya di dunia pekerjaan atau bahkan secara global gitu, cara cara terpenting adalah kita menyadari, pertama menyadari itu bisa menyadari apapun. Pertama menyadari ke dalam diri kita sendiri dulu. Kita menyadari kemampuan kita menyadari kelebihan kita, tapi jangan lupa juga menyadari keterbatasan dan kekurangan yang kita punya gitu. Jadi kita nggak melulu oke harus kerja harus kerja harus kerja, tapi kita tahu nih oke saya punya batasan, saya punya limit, saya punya kekurangan nih. Kekurangan saya adalah saya butuh istirahat dalam sehari itu minimal 8 jam misalnya seperti itu. Saya butuh bukan cuma istirahat nih, misalnya saya butuh bersosial, saya butuh ngobrol sama orang minimal berapa jam dalam seminggu gitu misalnya. Nah, itu adalah salah satu cara paling pertama dengan kita menyadari diri kita luar dalam gitu, baik kelebihan maupun keterbatasannya. Nah, kemudian jangan lupa juga kita menyadari tujuan kita, goal kita gitu. Dengan kita menyadari tujuan kita nggak melulu ngelihat ke orang. Jadi setiap ngelihat orang kita insecure gitu. Karena yang kita lihat itu kan tujuan orang lain. Belum tentu itu menjadi tujuan kita. Ketika kita ngelihat media sosial orang-orang punya duit banyak misalnya berjejer gitu ya, duit numpuk gitu. Itu tujuan kita atau bukan? Kalau bukan, kenapa kita harus ngikutin mereka? Kalau tujuan kita adalah, aduh tujuan hidup aku tuh pengen bahagia, ya sudah kita lakukan yang menjadi tujuan kita. Kalau ada perilaku orang lain itu bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, atau kita ambil cara jitunya gitu ya. Misalnya, oke, dia bekerja itu dengan cara misalnya set alarm pagi-pagi langsung gini, to do list dan segala macam. Nah, itu kan adalah tips-tips yang bisa kita ambil. Tapi jangan semuanya kita ambil secara mentah karena kita nggak pernah tahu nih tujuan kita sama tujuan mereka sama atau enggak gitu. Jadi pertama itu kenali diri kita luar dalam dan kenali tujuan kita ke depan tuh apa sih. Itu sih yang paling penting ketika kita berkompetisi dengan siapapun di dunia ini. Oke oke, teman-teman Bizen di sini bisa di-take note ya. Jadi untuk agar kita terhindar dari yang toksik nih saat kita berkompetisi dalam segala bidang, baik itu saat kita berkompetisi di dunia kerja atau berkompetisi saat kita ada di sebagai mahasiswa ya. Jadi untuk yang pertama itu kita harus menyadari kelebihan dan kelemahan diri kita sendiri. Jadi atau yang biasanya self awareness gitu ya Kak untuk bahasanya itu. Ya, jadi kita harus menyadari itu terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita juga harus nih menyadari tujuan kita ini apa sih gitu. Karena kalau kita tidak menyadari itu bisa saja kita kena insecure gitu karena yang kita lihat itu tujuan orang lain bukan tujuan dari kita sendiri seperti itu. Oke oke itu sih teman-teman, cara-cara menghindari dari, kehidupan yang toksik gitu. Oke mungkin, eee kita balik lagi ke hustle culture-nya ya, Kak. Jadi,
gimana sih Kak caranya kita itu mengubah mindset nih, agar tidak termasuk yang hustle culture ini? Kan tadi udah disebutkan kan caranya biar nggak toksik dalam berkompetisi gimana gitu. Nah selanjutnya mindset apa sih yang harus kita ubah gitu agar kita tidak masuk dalam hustle culture ini? Oke. Tadi ya, pertama, kalau mindset yang harus diubah itu adalah kita harus paham betul bahwa hasil culture itu bukan berarti produktif gitu. Walaupun tadi yang kayak aku bilang ya, ada sisi di mana ketika hasil culture itu punya makna atau punya hikmah gitu. Ketika kita tahu kekuatan kita seberapa, kita tahu tujuannya, terus kita mau bekerja sesuai dengan apa yang udah kita sadari itu nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi jangan sampai terjebak dengan hasil culture tadi, karena hasil culture tadi kan apa namanya, karena ini ya, perkembangan media sosial yang tadi kita nggak tahu tujuan orang, kita nggak tahu kehidupan mereka sebenarnya, terus kita nggak sadar sama apa yang kita mau, kita punya, dan kita tuju, jadinya kita ngikutin orang terus gitu. Itu yang bikin itu menjadi perbedaan antara hasil culture dan produktif gitu. Karena produktif itu kan sendiri diartikan sebagai suatu cara yang kita lakukan untuk menghasilkan tujuan atau hasil yang berkualitas, kalau bisa dalam waktu yang lebih singkat dan effort yang seminim-minimnya sebenarnya gitu. Itulah yang sebenarnya dinamakan produktif gitu ya. Ya, jadi bekerja secara seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Nah, sedangkan hasil kerja sendiri kan pengertiannya adalah bekerja terus-terusan dengan jam kerja yang banyak, yang nggak tanpa istirahat. Nah, itu kan berbeda sekali ya dengan tadi pengertian produktif tadi, harusnya dilakukan dengan effort seminim mungkin dan waktu sesingkat mungkin gitu. Sehingga itu yang pertama bisa kita ubah adalah mindset bahwa oke, hasil kerja itu beda kok sama produktif gitu. Kalau aku mau produktif, aku nggak harus nih kerja terus-terusan gitu. Itu yang pertama. Kemudian tadi sesuai dengan cara berkompetisi tadi gitu ya, mindset kita perlu diubah bahwa di dunia ini gitu, kita hidup itu punya tujuannya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Aku pernah melihat suatu gambar ya yang waktu itu tuh cukup mencubit aku gitu, kayak aku diingetin kembali gitu untuk ngelihat lagi ke dalam diriku adalah, jadi ada suatu gambar yang bagian atas itu adalah kita itu hidup bukan seperti ini. Jadi misalnya aku di sini, Rahma di depan, terus kita seperti di lintasan lomba gitu, lintasan entah lari, sepeda atau balapan kayak gitu. Sebenarnya hidup itu tidak seperti itu. Hidup itu seperti kita itu punya lintasannya masing-masing, dan lintasan itu punya lika-likunya sendiri. Mungkin jalannya Rahma itu lebih lurus daripada punya saya misalnya, tapi jalan saya lebih mulus daripada jalan Rahma. Misalnya jalan Rahma itu lurus tapi banyak kerikilnya, jalan saya ini aspal semua tapi belok banget gitu. Jadi kita punya tantangannya masing-masing, kita punya jalan kita masing-masing beserta dengan hambatan-hambatan di dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya aku ngelihat Rahma, kok Rahma udah nyampe situ ya gitu, aku kok masih di sini gitu, kemudian aku jadi down atau aku jadi nerobos gitu ya lika-likunya itu, aku bisa amit-amit kecelakaan karena nggak ngelihat medan aku sendiri, medan hidup aku sendiri gitu. Nah, itu yang mindset yang perlu kita ubah adalah kita punya jalan kita masing-masing, ada tantangannya sendiri-sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah kita kenal nih, apa sih resource atau kekuatan yang kita punya supaya kita bisa menjalani jalan kita itu dengan sebaik-baiknya, dan apa sih kelemahan kita yang bisa kita atasi gitu ya, supaya kelemahan itu nggak menghambat kita di dalam jalan kita itu. Ketika kita ngelihat orang lain udah di sana, kita bisa tanya, kamu tipsnya apa sih? Kamu ada pesan-pesan nggak buat aku biar aku juga lebih maju di jalanku sendiri gitu. Tapi jangan dilihat bahwa kita itu di satu lintasan yang kita berlomba-lomba gitu, tapi kita punya lintasan yang masing-masing. Menurut aku itu dua mindset yang paling utama ya, yang perlu kita set dulu gitu sebelum kita mau menjadi lebih produktif gitu. Nah, ada mindset ketiga lagi gitu ya, ini salah satu yang cukup berarti juga buat aku adalah
walaupun tadi kita punya lintasan yang masing-masing gitu ya, kita punya hambatannya masing-masing, tapi kita juga tetap harus berbaik hati sama diri kita, nggak cuma dengan tadi kita memahami apa yang kita butuhkan, kita butuh istirahat, kita butuh minum dulu, makan dulu, nonton dulu, refreshing dulu, dan segala macam gitu ya, tapi juga kita mungkin butuh bantuan orang lain. Walaupun kita di berbeda lintasan, tapi juga kita memungkinkan kok buat kayak tadi nanya, misalnya nanya arah, ini kita harusnya aku pengen ke sini nih, arah yang paling baik di mana ya, atau caranya gimana sih biar lebih gini, biar lebih gitu gitu. Bisa nanya, cari bantuan lah istilahnya, seek for help or support gitu ke orang lain, entah itu orang-orang terdekat kita atau ke profesional gitu. Mungkin sekarang udah nggak asing lagi ya dengan kita mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater gitu. Jadi itu 3 mindset yang mau aku elu-elukan nih ke teman-teman, apalagi anak muda zaman sekarang adalah tadi ya, pertama produktif dan hustle culture itu sangat amat berbeda. Kemudian yang kedua tadi kita punya jalannya masing-masing, kita punya lintasan kita masing-masing tergantung di tujuan kita. Dan yang ketiga tadi, jangan lupa kita berbaik hati ke diri sendiri dengan kita tahu nih apa yang kita butuhkan. Apapun itu, mau bantuan itu dari dalam diri kita sendiri atau kita harus cari keluar. Oke, jadi lumayan complicated ya Kak untuk mindset yang harus kita ubah gitu. Jadi kalau dari Kak Cindy sendiri ini, kalau saya simpulkan ya ini ada 3. Untuk yang pertama ini hustle culture dengan produktivitas itu sangat berbeda sekali gitu. Jadi kalau untuk produktivitas sendiri itu bagaimana sih cara kita untuk melakukan hal dengan sebaik mungkin namun dengan effort sekecil mungkin gitu. Namun untuk hustle culture sendiri itu adalah bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Jadi, teman-teman di sini semua sudah tahu ya perbedaannya antara hustle culture dengan produktivitas. Jadi jangan sampai salah lagi mindset-nya agar kita tidak terjerumus ke dalam hustle culture. Dan selain itu mindset yang harus diubah lagi adalah kita ini punya jalan masing-masing gitu. Kita semua ini di sini nggak bisa menyamaratakan tujuan dari masing-masing individu. Kita punya jalannya masing-masing, kita punya gunung atau lika-liku kehidupannya masing-masing gitu. Dan yang terakhir adalah berbaik hatilah pada diri sendiri gitu. Karena ya kalau bukan kita yang berbaik hati pada diri sendiri lagi, ya siapa lagi gitu. Iya kan Kak Cindy? Iya, Oke. benar banget. Oke, Kak Cindy. Nah, Kak Cindy, sekarang kalau tadi kan merupakan cara-cara atau mindset yang harus diubah kalau misalnya, mindset yang harus diubah di hustle culture gitu. Namun kalau misal nih Kak, kita sudah terlanjur terjerumus di hustle culture ini. Nah, bagaimana sih Kak caranya kita tahu gitu kalau sekarang ini nih ternyata aku, termasuk orang yang menerapkan hustle culture nih, aku bukan orang yang produktif gitu. Nah, gimana nih Kak cara menyadarkan diri sendiri gitu? Sebenarnya, ciri-ciri hustle culture terjadi di diri masing-masing orang bisa berbeda-beda gitu ya. Maksudnya bentuknya itu sespesifik apa itu bisa beda-beda banget. Tapi secara umum itu ada 3 poin, Rahma. Jadi yang pertama itu hilangnya work life balance gitu. Mungkin teman-teman sering dengar ya work life balance atau keseimbangan dari dunia kerja kita dengan dunia-dunia lain yang ada di diri kita gitu kan. Kita itu sebagai manusia itu hidup nggak hanya satu bidang kerja aja gitu. Maksudnya kita nggak cuma punya role sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai wirausaha dan segala macam. Tapi kita punya role yang lain, entah itu secara sosial gitu ya, bertetangga, punya teman, keluarga kayak gitu. Kemudian ke diri sendiri, role-nya juga ada sendiri, ada kehidupan personal, mental kita, fisik kita gitu. Pokoknya segala bidang atau istilahnya segala hal yang ada di diri kita di luar maupun di dalam itu mulai hilang nih balance-nya, keseimbangannya gitu. Keseimbangan antara dunia kerja dan dunia lainnya itu mulai
mulai tarik-tarikan, misalnya kita kerja sampai malam nggak ketemu keluarga, nggak pernah ngobrol, nggak pernah, mungkin misalnya ya ada teman-teman kalian yang, kemana aja, aku nggak pernah muncul di grup sih, kerja mulu sih lo, kayak gitu. Misalnya, itu mulai jadi tanda-tanda nih, oh ada yang nggak balance nih antara kehidupan pribadi aku sama kehidupan kerja aku, gitu. Itu bisa jadi sign gitu ya, tanda pertama. Kemudian tanda kedua adalah adanya gejala yang namanya burnout. Mungkin teman-teman sering dengar ya kata burnout kalau misalnya dalam dunia kerja. Burnout sendiri itu kan adalah gejala dari stres yang menumpuk, khususnya dari dunia pekerjaan atau misalnya pendidikan kayak tugas dan segala macam gitu. Nah, gejala ini apa aja sih? Yang pertama, kita mungkin kehabisan energi atau kita lelah secara fisik yang berlebihan banget. Mungkin biasanya nih kalau misalnya kita kerja, pulang kerja, tidur, besokannya udah fit lagi gitu ya. Atau misalnya kita kerja Senin sampai Jumat, hari Sabtu sama Minggu kita udah bisa olahraga kah, bisa jalan-jalan kalau misalnya nggak pandemi gitu ya. Jadi kayak oke, lelahnya itu biasa aja gitu. Lelahnya bisa diatasi dengan istirahat yang memang normalnya gitu, yang memang seperti biasanya. Nah, tapi ini kok setiap misalnya kerja, malamnya udah tidur, besok pagi tuh mau kerja, aduh badannya masih capek, besoknya kayak gitu lagi. Akhir minggu juga pengennya tidur aja terus deh, lelah banget, capek banget. Pokoknya mau tidur berapa jam, nggak hilang capeknya. Mau refreshing ngapain aja, nggak hilang capeknya. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda burnout yang pertama. Kemudian tanda burnout yang kedua adalah adanya perasaan negatif atau khususnya itu lebih ke sinis gitu ya, sinisme terhadap pekerjaan apapun itu. Jadi misalnya nih teman-teman mulai ngerasa, misalnya ada teman kerja kalian gitu ya minta tolong ini, sebenarnya simpel gitu ya, baru mau minta tolong, misalnya aku bilang ke Rahma gitu ya, Rahma, kamu lagi sibuk nggak gitu, padahal belum minta tolong nih, tapi Rahma langsung bilang, apa sih, orang nggak lihat apa aku gini gini gini, langsung sinismenya keluar, atau perasaan-perasaan negatif kayak misalnya gampang curiga sama teman sendiri, gampang apa sinis terhadap pekerjaan kita yang ada hubungannya sama pekerjaan kita gitu. Itu tandanya kita udah mulai burn out, udah terlalu banyak stres tentang pekerjaan yang menumpuk di diri kita gitu. Nah, yang ketiga, gejala burnout-nya tadi yang di poin kedua tapi nomor 3 adalah uh, malahan apa yang kita lakukan, kerjaan terus-terusan itu malah berkurang produktivitasnya gitu. Uh, atau muncul tanda-tanda kayak kurang konsentrasi, kurang fokus gitu ya. Kita kerja misalnya dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tapi kok kerjaan yang dilakukan segitu-gitu aja, kayak kita nggak kerja jam segitu gitu jamnya. Kayak kita cuma kerja setengah hari tapi sisanya bengong atau sisanya uh, overthinking, sisanya kayak bingung dan segala macam. Nah, itu karena kita udah mulai burn out, kita udah mulai stres banget terhadap pekerjaan. Dan bisa jadi gejala burnout yang selanjutnya adalah gejala-gejala stres lain yang nggak spesifik, yang mungkin teman-teman bisa alami berbeda-beda nih satu sama lain. Misalnya gampang sakit, atau gampang marah, gampang sedih, gampang berantem sama pacar, sama pasangan, sama adik kakak, keluarga. Pokoknya ada sesuatu yang menyebabkan kita itu kelelahan secara fisik maupun emosional. Nah, itu adalah yang namanya gejala burnout tadi. Kalau misalnya sudah terjadi salah satu atau beberapa di antaranya, nah itu kemungkinan bisa jadi sign bahwa kita terjebak dalam hustle culture. Nah, yang ketiga nih, yang tadi sempat kita omongin gitu ya sama Rahma, uh, akan ada muncul yang namanya khawatir berlebih terhadap pencapaian orang lain, atau mungkin kita sering bilangnya insecure. Insecure sama kehidupan orang, insecure sama kerjaan orang, insecure sama pencapaian orang lain. Nah, ini tanda yang paling 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 bisa kita lihat gitu ya. Tapi kalau kita mau menyadari itu gitu. Kadang kita tuh insecure tuh nggak mau sadar gitu, ya kan? Kayak kita sinis sama pencapaian orang lain, atau misalnya kita ragu gitu, misalnya ada orang lain yang bisa gini bisa gitu, terus kayak paling dia paling gini, atau malah lebih ke merendahkan diri kita sendiri, aduh aku kok nggak bisa begitu ya, aku nggak punya kemampuan kayak gitu ya, dan segala macam. Pokoknya insecure ini bisa jadi salah satu pertanda juga nih kalau misalnya tanda-tanda kita terjebak dalam hustle culture tadi gitu. Jadi ada 3 hal tadi, harap. Oke, jadi
cara kita tahu kalau kita itu sedang ada di fase hustle culture ya. Jadi kalau kayak